Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Membuka Pintu Anugerah Allah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh kerelaan. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian, agar renungan ini dapat membawa kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin serupa dengan Kristus. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Anda pernah melihat pertunjukan topeng monyet? Pada pertunjukan itu, kita bisa menyaksikan aksi seekor monyet berjalan dan berlari kian kemari mengikuti perintah tuannya. Lucu juga melihat monyet yang bahkan bisa membawa barang-barang mainan yang disiapkan sebelumnya. Tetapi saudaraku, pernahkah kita merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini kita bisa menjadi mirip dengan monyet yang ada di pertunjukan topeng monyet itu? Ketika dosa menguasai diri kita tidak lagi bertindak sesuai dengan kemauan kita, melainkan kita dipimpin untuk melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Rasul Paulus mengalami hal serupa ketika dirinya menyadari bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan keinginannya yang selalu ingin berbuat baik. Sebaliknya, ia justru melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ia menjelaskan bahwa di dalam diri setiap manusia ada pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Karena itu, Paulus menyebut dirinya manusia celaka sebab terkurung di dalam tubuh yang senantiasa memimpinya menuju maut. Mari kita baca Roma pasal 7 ayat 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan ayat yang kompleks dan kaya akan makna. Berbicara tentang pergumulan Paulus dengan dosa dan kebutuhannya akan anugerah Allah. Ayat ini dapat menjadi landasan untuk merenungkan 3 tema penting. Yang pertama tentang pertobatan, yang kedua tentang iman, dan yang ketiga yang merupakan kunci untuk membuka pintu anugerah Allah. Mari kita perdalam satu persatu dari 3 hal penting ini, saudaraku. Yang pertama, pertobatan. Menyadari keberdosaan dan kebutuhan akan penyelamatan. Bagian pertama ayat yang kita baca tadi ada frasa yang tertulis, sebab aku tidak berbuat apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Saudaraku, frasa ini menggambarkan pergumulan Paulus dengan dosa. Ia menyadari bahwa ia tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan selalu terjerumus dalam dosa. Pengakuan ini menunjukkan pertobatan yang sejati, di mana seseorang menyadari akan keberdosaannya dan membutuhkan penyelamatan dari Allah. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang realitas dosa yang melekat dalam diri manusia. Kita semua tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan terpisah dari Allah. Kesadaran akan dosa merupakan langkah pertama dalam pertobatan. Kita perlu menyadari bahwa dosa itu bukan hanya tentang perbuatan jahat yang nyata, yang terlihat, tetapi juga tentang pikiran, tentang perkataan, dan niat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita seringkali terjebak dalam kesombongan dan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita menutupi dosa dan berusaha menipu diri sendiri dengan berbagai macam alasan. Ketika kita menyadari dosa, barulah kita dapat memahami akan kebutuhan tentang juru selamat. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Kita membutuhkan kasih karunia Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Pertobatan bukan hanya tentang perasaan menyesal atau malu atas dosa. Pertobatan itu adalah tindakan mengubah arah kehidupan kita dan berbalik kepada Allah. Pertobatan sejati itu melibatkan perubahan hati, perubahan pikiran, dan juga perubahan tindakan kita. Kita meninggalkan dosa dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita. Kita akan menunjukkan kasih kepada sesama, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini dan membiarkannya firman Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Kita akui dosa-dosa kita dan kita datang kepada Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dan juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Pertobatan adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru, yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Allah. Yang kedua, iman. Menyerahkan diri kepada Yesus dan menerima anugerahnya. Bagian kedua dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma pasal 7 ayat 19 tertulis, "Jika aku melakukan apa yang aku tidak kehendaki, aku menyetujui hukum itu sebagai baik." Hal ini menunjukkan bahwa Paulus meskipun bergumul dengan dosa, tetapi memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ia percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya dan memberikannya anugerah keselamatan bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman inilah yang mendorongnya untuk terus berjuang melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku, hidup manusia penuh dengan pertanyaan dan juga keraguan. Di tengah pencarian akan makna dan tujuan hidup, kita mendambakan kedamaian dan keselamatan yang pasti. Kekristenan menawarkan jawaban melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman bukan hanya soal kepercayaan saja, tetapi juga penyerahan diri secara total kepada Yesus dan menerima anugerahnya yang menyelamatkan. Menyerahkan diri kepada Yesus berarti kita mengakui dosa dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Kita membuka hati, membuka pikiran untuk menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kita melepaskan kendali atas hidup kita dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengendalikan hidup kita, untuk memimpin hidup kita dan membimbing kita di jalan yang benar. Anugerah Allah adalah karunia keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Kita tidak dapat memperolehnya dengan usaha atau perbuatan baik kita sendiri. Anugerah Allah itu diwujudkan melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan telah bangkit kembali. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita menerima anugerah pengampunan dosa dan hidup kekal. Iman dan anugerah itu saling terkait, saudaraku. Iman adalah respon kita terhadap kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Iman mendorong kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dan menerima anugerah Tuhan. Anugerah Allah di sisi lain memperkuat iman kita dan memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Yesus dan menerima anugerahnya adalah langkah awal dalam menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Iman kepada Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kedamaian, dan memberikan harapan di tengah berbagai tantangan kehidupan ini. Marilah kita membuka hati, membuka pikiran untuk menerima kasih Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, poin 3, anugerah Allah. Pintu keselamatan dan kekuatan untuk mengubah hidup. Pertobatan dan iman adalah kunci untuk membuka pintu anugerah Allah. Anugerah Allah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia yang tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia sendiri. Anugerah ini meliputi pengampunan dosa, soal keselamatan kekal, dan juga perkara kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, ayat ini merupakan pernyataan yang indah dan penuh makna tentang anugerah Allah. Anugerah adalah pemberian Allah yang tidak ternilai dan tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Anugerah merupakan kunci keselamatan dan kekuatan untuk mengubah hidup kita. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, bukan hasil kita sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita atau ritual keagamaan.
Keselamatan sungguh-sungguh adalah anugerah Allah semata yang diterima oleh manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian. Anugerah Allah bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga memberikan kekuatan yang untuk mengubah hidup kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka Roh Kudus datang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah, untuk kita dimampukan melawan dosa. Anugerah Allah itu memampukan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, anugerah Allah adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan untuk kita sebagai umat-Nya. Anugerah memberikan keselamatan dan kekuatan untuk kita dapat mengubah hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya yang besar dan kita hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Dengan menyadari keberdosaan dan kebutuhan kita akan Allah, serta dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus, kita dapat menerima anugerah keselamatan dan kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya saudaraku, iman dan pertobatan sejatinya adalah kunci untuk membuka pintu anugerah Allah dalam hidup kita semuanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang rindu untuk pertobatan dan iman yang sejati. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga, yang telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami dan membuka pintu anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali gagal hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu, dan kami seringkali membuat pilihan yang salah atas hidup kami. Kami mohon pengampunan-Mu atas semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.